Mari kita puji Dia dengan segenap hati. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, keselamatan bagi Allah. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan. Kami Haleluya, we praise you Jesus. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, amin. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Selamat, keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, amin. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Segala hormat, segala kemuliaan, segala keagungan hanya bagi anak domba, itu Yesus Kristus Tuhan. Oh, we praise you, we worship you God. Haleluya. Siap. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selama. Sekali lagi katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Bapa. Kami mau Tuhan lebih setia mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Jesus, we worship you. We worship you, Lord.
siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Haleluya, we worship you Jesus. Engkau yang tahu isi hati kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, isi hatiku. Oh, tak peduli masa lalu, benar Tuhan memilihku. Bahkan ku sempurnakan ku Tuhan, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, kami berserah padamu Tuhan. Kami mau setia, kami mau mengiringmu. We worship you, Jesus. Hirarana baya serele kau pada baya se. Amen, puji namamu, kami tinggikan namamu Tuhan. Kau layak disembah, Jesus. Bersama katakan kini aku percaya, benar Tuhan, tiada yang mustahil bagi. Saudara percaya janji Tuhan? Oh yes God, yes God. Dasarku berharap, kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti
worship you. We love you, Jesus. Sungguh Engkau baik Tuhan. Yes, God. Berapa di antara kita yang setuju dengan saya bahwa Tuhan itu sangat baik? Bisa angkat tangannya? Yes. Sampai hari ini saya tidak pernah melihat bahwa orang benar itu ditinggalkan Tuhan. Karena Dia itu setia di dalam setiap janjinya. Tuhan, jika sampai hari ini Tuhan, kami bermegah karena kami mengenal yang maha tinggi. Jika sampai hari ini kami bermegah karena kami boleh melayani Engkau Tuhan. Kami diizinkan untuk melayani Engkau pencipta kami. Jika sampai hari ini kami bermegah, kami mau bermegah karena kami mempunyai Allah yang setia, yang selalu menyertai kami. Hidup kami Tuhan, biar boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar lagu ini menjadi doa kami di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Apapun harga yang harus kami bayar Tuhan, kami ingat bahwa Tuhan Yesus bayar harga yang lebih mahal untuk menyelamatkan kami semua. Apa yang kami alami saat ini Tuhan, tidak ada bandingannya dengan apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani Tuhan, takkan pernah ku sesali mengiring Yesus
boleh kita membuat komitmen di hadapan Tuhan saat ini, yang mau melayani Tuhan dan mau mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Boleh kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, apapun yang aku alami, apapun yang saya harus jalani Tuhan, kami mau tetap berkata, kami mau melayani Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu. Sampai engkau mendengar suaramu sendiri, katakan kepada Tuhan. Janjimu
saat ini. Sebab Dia Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, Tuhan Yesus. Kau layak Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus. Kau layak. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Yes, amen. Haleluya. Yes, amen. Jesus, yes, amen. Oh God. Saudara terus puji sembah Dia. Dia layak. Dia layak disembah. Ingat-ingat kembali kebaikan Dia. Ingat-ingat lagi apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saudara ingat, seperti tadi yang Lili ngomong, Dia mati untuk kita. Ingat-ingat. Oh God, terima kasih Yesus. Kau layak Tuhan. Kau layak kami sembah. Kau layak kami tinggikan Tuhan. Tuhan, segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami Tuhan tidak bisa dihitung. Tidak bisa terucapkan Tuhan. Setiap hari ya Tuhan, sejak Kau tenun kami dalam kandungan ibu kami. Tuhan, kedahsyatan-Mu, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan. Sungguh dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh meninggikan nama-Mu, kami boleh mengenal Engkau lebih dalam setiap hari. Terima kasih Yesus. Saudara-saudara, di dalam Nehemia 9 ayat 17 itu juga dikatakan mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Kau buat di antara mereka. Di sini ada kata-kata menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib. Pagi hari ini saat kita mengatakan Tuhan Kau layak, adalah satu momen yang indah untuk kita merenungkan kembali segala perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sehingga pujian, penyembahan itu terus naik dalam hidup kita. Melalui mulut kita, hati kita. Jangan pernah lupakan Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kiralah baba bakarala masih. Shikira baba baba barala masih. Shikira baba baba barala masih. Shikira masih. Shikira baba baba barala masih. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami ini seperti bangsa Israel ada kalanya Tuhan. Kami suka lupa Tuhan akan segala apa yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, apa yang sudah kami nyanyikan ya Tuhan, bukan cuma sekedar lip song Tuhan, tetapi ungkapan isi hati kami ya Bapa. God, terima kasih. Terima kasih Yesus. Silakan saudara-saudara duduk. Sebelum kita membawakan persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sebuah sulung juga untuk Dana Training Centers. Tadi ayat yang saya sudah sharekan, mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Tuhan lakukan di antara mereka. Menolak untuk tidak patuh. Apa maksudnya menolak untuk tidak patuh? Seringkali kita cuma dengar tidak patuh. Tetapi saat saya baca firman ini, menolak untuk tidak patuh. Ada kesengajaan di dalam hati kita untuk tidak mau taat.
Kita ada pilihan untuk taat. Tapi kita itu voluntary. Tidak mau taat sama Tuhan. Oh God, pagi hari ini, biar firman ini bicara sama kita masing-masing. Saat dalam hati kita, di dalam hari-hari ini, mungkin mulai negosiasi, mulai kompromi. Biar firman ini bicara, Tuhan aku mau taat, Tuhan aku memilih untuk patuh. Dihadapkan dengan pilihan-pilihan mau memberi apa enggak. Dihadapkan dengan pilihan-pilihan mau membawa persembahan persepuluhan apa enggak pagi hari ini. Dihadapkan pilihan-pilihan untuk melakukan yang Tuhan suruh. Menabur benih training center atau enggak. Pilihlah untuk taat. Karena firman Tuhan mengatakan ada anak-anak Tuhan. Di sini orang Israel itu setelah mereka itu balik dari pembuangan. Ini yang menjadi doa mereka. Confession mereka, pengakuan mereka kepada Tuhan. Bahwa selama ini Tuhan, bangsa kami, bangsa Israel, memilih tidak taat sama Tuhan. Dan melupakan keajaiban yang Tuhan berikan. Ingat, berkat datangnya dari Tuhan. Kerjaan datangnya dari Tuhan. Bonus-bonus yang kita terima datangnya dari Tuhan. Kebaikan, pemeliharaan, kesehatan datangnya dari Tuhan. Pilihlah patuh. Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, cukup Tuhan Kau menegur kami dengan firman ini Tuhan. Untuk kami tidak lagi keraskan hati. Kami tidak mau seperti nenek moyang kami mengeraskan hati. Tuhan cukup dengan firman ini. Tuhan kami tidak mau menolak ya Tuhan untuk tidak taat sama Engkau. Kami pilih taat. Diperhadapkan dengan pilihan, kami tahu kebenaran. Dan kami memilih untuk melakukan kebenaran ya Tuhan. Karena kami mengingat Tuhan apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami selama ini Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tender our heart kalau masih ada yang mau bersikeras ya Tuhan tidak mau taat. Lembutkan hati kami ya Bapa. Untuk kami membawa persembahan persepuluhan dengan sukacita. Memberi dengan generous. Oh Tuhan taat membawa persembahan untuk dana pembangunan training centers ya Tuhan. Karena semua pemberian ini Tuhan apa yang Kau ajarkan ini adalah kehendak-Mu. Dan kami memilih taat. Thank you Jesus. Amen. Silakan saudara-saudara memberi. Kotak persembahan ada di depan. Saudara bisa juga memberikan lewat online text, check, and seal. Oke, semua shalom, sukacita di rumah Tuhan. Siap untuk dengarkan suara Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Tom. Sebelum itu, tentunya atas nama senior Pastor Paul, Pastor Joyce yang tidak ada di sini, mereka masih ada di Indonesia. Juga atas nama Pastor Tom ada di sini, juga Pastor Bu Rosa. Menyambut semua saudara-saudari yang datang pagi hari ini juga yang mengikuti kebaktian online. Selamat berbakti. Dan kita akan mendengarkan pengumuman di layar sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan Pastor Tom. Siap menerima? Amin. Amin. Thank you, Tuhan memberkati. Hello, City Blessing Church. Welcome to this week's Sunday service. We are glad you are here with us this morning. I'm Garrett's other half, Abby, and I'm excited to be bringing you today's Sunday announcements. First announcement of the day is for the last week of October. It is a pack-filled weekend with Leadership Conference happening for 2 days. Starting on Friday, October 27th from 8 p.m. to 10 p.m., followed by Saturday, October 28th from 10 a.m. to 3 p.m. This seminar is for all leaders at City Blessing Church, including carousel leaders and ministry leaders. So please sign up and RSVP today at cityblessing.org/events. For that same weekend, we will be having 2 amazing speakers ministering in Colton and Walnut on Sunday, October 29th.
Pastor Maruli Tua, the head of Synod City Blessing Churches in Indonesia, will be ministering at our 8:30 a.m. service at the Walnut campus. And Pastor Eric Butler from Christian International Church, New Jersey, will be ministering at Colton campus at 9 a.m. and at the Walnut campus at 11 a.m. service. Next, we will have a building update from Rich Wisely for those of you who missed last week's announcement. Good morning, church. Rich Wisely here, your training center project supervisor with your Sunday update. Well, it has been a very, very busy week here on the job site. As you can tell, I am standing at the bottom of the pit, but the pit is not as deep as it used to be. We've added 10 feet of soil, bringing up the foundation that the new building is going to be built on. You know, all week long I've been sitting in my office watching the excavation crew bring 6 to 8 inches of soil, and they lay it down and they roll back and forth with their compactor and their excavator to smash it down. And every 2 feet we have an inspector come in and he takes a sample of the dirt and he tests it for density and moisture to make sure that when we go another 10 feet above me and we put the new training center up there, that it is on the most stable, firm foundation it could possibly be. It's important that when you are about to build, that you're establishing a bedrock upon which to base everything else on. You know, as I was watching the guys this week, a song kept playing in my head, and many of you may not know it, but it's an old hymn. Back in 1787, Pastor John Rippon published a book full of Christian hymns, and he put this particular hymn in that book, and we don't really know who wrote it, but listen to this verse. It says, "How firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith in his excellent word. What more can he say than to you he hath said, to you who for refuge to Jesus have fled?" You know, that's the entire purpose of this training center, is to teach generation after generation that the only life worth living is one built on the foundation of Jesus Christ. And just like that inspector comes in here every 2 feet and tests the soil for density and moisture, the training center is going to be a place where we can interact with people of all generations to make sure that not only they know Jesus, they know how to hear the word of the Spirit and to be obedient to God all the days of their life. You know, Jesus said in Luke chapter 6, verse 47, he says, "Everyone who comes to me and hears my words and does them, I will show you what he is like. He's like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when a flood arose, the stream broke against that house and could not shake it, because it had been well built." Folks, again, that's the purpose of the training center, so the generations to come won't be rocked and rolled and shaken in their faith when trials and troubles come. God says he will never leave us or abandon us. He is always with us. And I know that each and every day because we can sense your prayers out here. The Spirit at the Work site is great. We're getting a lot accomplished, and in just a couple weeks, we're going to be laying the foundation for the south retaining wall. Then things should really start to get moving fast. But for now, I just want to leave you with that hymn and that verse, and thank you again for praying for us each and every day. And tune in next week for another update. Well, thank you, Rich. And lastly, here at City Blessing, we believe we are called to pray. Join our weekly midweek prayer gathering in person at our Walnut campus. Bahasa Indonesia midweek prayer gathering will be on Wednesday, 7 p.m. to 8 p.m. and our English midweek prayer will be on Thursday, 7 p.m. to 8 p.m. Prayer will be facilitated by our pastors and intercessors, and it will take place in the sanctuary. Well, that's it for me for this week's Sunday announcement. Thank you all so much for watching, and if you need more information, please visit cityblessing.org/events. God bless you all, and have a great Sunday. Ini hari adalah tanggal 1 bulan Oktober. Bulan Oktober ini adalah bulan yang spesial, saudara. Maka dari itu kita semua datang ke rumah Tuhan dengan sukacita. Amin, saudara. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Nah, saudara, hari ini hari minggu pertama dengan fokus khotbah dari bulan lalu, faith, iman, right? Faith, bulan lalu iman. Nah, hari ini kita akan masuk di dalam khotbah yang berhubungan dengan training the next generation, ya. Artinya melatih generasi berikutnya. Nah, waktu saya
sedang memikirkan, mendoakan, berkomunikasi dengan Roh Kudus, apa yang saya ingin khotbahkan, judulnya ya saudara ya. Judulnya apa ya kira-kira ya. Saya lagi itu tiba-tiba waktu saya lihat email dari Harvest Rock di Pasadena, ada satu artikel dia katakan Bridge Generation. I said, wah, Bridge Generation. Pada saat saya baca itu, saya langsung Roh Kudus kasih judul Bridge. Kok bridge? Apa hubungannya dengan generasi? Saya melihat ini bridge kayak begini saudara. Benar ya saudara? Bridge ini kayak begini saudara. Jadi waktu saya melihat, wah ternyata jembatan itu menghubungin dari satu sisi ke sisi yang lain. Menyeberangin saudara, menyeberangin. Jadi menyeberangin ada dua pole, menyeberangin dari sisi satu. Nah tugas kita ini ya saudara, Tuhan memberikan satu jembatan kepada kita. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada journey di dalam perjalanan spiritual kita. Nggak apa-apa lah ya. Ada journey di dalam spiritual kita, supaya kita matanya tertuju kepada destination. Apa destinasinya yang Tuhan sudah tempatkan untuk setiap daripada kita. Nah, waktu kita menuju perjalanan itu, tetapi kita tidak hanya menuju sendiri, kita akan membawa orang-orang untuk mencapai setujuannya ke apa yang Tuhan sudah terapkan ya. Nah, makanya judul khotbah saya yaitu Bridge. Katakan kepada kiri kanan, jembatan. Bridge. Nah, nanti saya akan berikan satu satu penjelasan yang lebih dalam lagi ya saudara ya. Nah, waktu saya mempersiapkan firman ini saudara, ternyata Tuhan ini memang mau semua daripada kita itu menjalankan apa yang Tuhan kehendaki ya saudara ya pasti ya. Dan tidak hanya situ, Tuhan juga mau membawa orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita itu untuk menuju the destiny ya, the destiny yang Tuhan sediakan. Nah, waktu saya mau persiapkan ini, firman yang saya dapat ini saudara. Matius 28 ayat 19 ayat 2 sampai 20 dari Passion Translation ya. Ayat 19, sekarang pergilah di dalam otoritasku dan jadikanlah semua bangsa, apa saudara? Muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk setia mengikuti semua yang sudah kuperintahkan kepadamu. Dan jangan pernah lupa bahwa aku menyertaimu setiap hari bahkan sampai akhir zaman. Nah, seringkali kita melihat ini sebagai apa saudara, sebagai Great Commission ya, amanat agung di mana kita ini harus pergi keluar dan mengabarkan Injil. Tetapi di dalam sini Tuhan memberikan otoritas, urapan untuk supaya kita bisa mengabarkan Injil. Dan tidak hanya saja mengabarkan Injil, di sini dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Tuhan tidak hanya tertarik kepada conversion ya, tidak tertarik hanya orang menerima Tuhan Yesus saja, tetapi Tuhan juga mau supaya mereka semua yang kita kabarkan Injil itu untuk dijadikan muridnya Tuhan Yesus ya. Jadi di dalam kata jembatan itu, orang-orang yang kita bawa itu harus fokus kepada destinasinya, yaitu Tuhan Yesus. Ya saudara, Tuhan Yesus. Jadi sehingga orang-orang yang kita muridkan itu tidak bergantung kepada kita lagi saudara. Mereka perlu nasihat, perlu guidance, perlu pimpinan, tetapi mata mereka selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Karena apa? Di situ dikatakan, dan jangan pernah lupa bahwa aku menyertaimu setiap hari bahkan sampai akhir zaman.
Kata dan jangan pernah lupa ini saudara, sepertinya kayaknya Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita semua. Ini kamu bawa otoritas saya nih ya, tapi jangan lupa. Kadang-kadang kita kalau udah punya otoritas kelupaan, jadi sombong. Kadang-kadang kita kalau udah punya diberkatin, lupa sama yang memberkati kita. Benar kan? Kadang-kadang jadi kita lupa. Tuhan Yesus tahu kalau kita ini bisa lupa. Makanya dia bilang, dan jangan pernah lupa. Bukan jangan lupa ya. Jangan pernah lupa. Artinya nggak boleh lupa. Jangan pernah lupa. Aku menyertaimu setiap hari bahkan sampai akhir zaman. Ini kunci saudara. Kunci kenapa? Kalau kita lupa, itu bahayanya untuk kita sendiri, saudara. Kalau kita lupa, kita bisa hanyut, drifted away dari Tuhan. Kalau kita lupa kalau yang ada di dalam tubuh kita ini Roh Kudus, Roh Tuhan, yang memampukan kita melakukan perkara-perkara yang ajaib, kita bisa jauh dari Tuhan. Nah saudara, konsep dari apa yang Tuhan Yesus katakan di buku Matius 28, 19, 20 ini adalah prinsip Tuhan bahwa kita harus menjadikan orang-orang itu murid Tuhan Yesus. Arti kata, semua daripada kita itu enggak terkecuali harus bisa memuridkan. Amin saudara. Nah, kenapa dia katakan otoritas itu saudara? Di Yohanes 14 ayat 12 ini mengatakan demikian. Kukatakan kepada kalian kebenaran yang kekal. Artinya ini satu-satunya kebenaran yang kekal. Salah satu kebenaran yang kekal. Orang yang mengikutiku dengan iman percaya kepadaku akan melakukan mujizat-mujizat besar dan seperti yang kulakukan bahkan lebih besar dari itu karena aku pergi untuk bersama Bapa. Arti kata apa yang Tuhan Yesus lakukan sekarang diberikan kepada murid-muridnya. Kalau Tuhan Yesus nggak punya murid, gimana dia bisa memberikan kebenaran yang kekal ini, saudara? Sekarang tugasnya diserahkan kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya pun menyerahkan tugasnya kepada murid-muridnya. Dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang ini terjadi, saudara. Penurunannya terus penurunan sampai saya ada di sini, saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak memberikan otoritas kepada murid-muridnya, kalau Tuhan Yesus nggak ada murid-muridnya, saudara dan saya nggak akan ada di sini. Kalau murid-muridnya Tuhan Yesus nggak menurunkan, walaupun Tuhan Yesus menurunkan ke muridnya dan murid-muridnya tidak mengerti arti dari amanat agung itu sendiri, itu stop, kita nggak ada di sini loh saudara. Dan pekerjaan Tuhan nggak sampai kita di sini aja, pekerjaan Tuhan akan terus sampai dia datang yang kedua kalinya. Baik melalui saudara atau saya, maupun tidak melalui saudara dan saya, pekerjaan Tuhan tetap akan terus berlangsung. Benar ya? Sehingga semua daripada kita, kalau kita melihat kebenaran yang kekal ini, kita akan menurunkan. Nah, saudara, kita akan menurunkan dan kita akan melatih orang-orang yang kita dipercayakan untuk. Nah, seperti di Kersel kan ada Kersel structure ya, secara structure ada zone pastor. Pastor Nato dan Pastor Dewi. Ada sectional leaders. Kita itu ada Edi dan Berta sectional leader. Berikan tepuk tangan. Dia baru mengambil sectional leader di under zone pastor ya. Ada John Munandar. Ada Kersel leader. Coba Kersel leader berdiri saat ini. Coba Kersel leader.
Kok nggak mau berdiri sih carousel leader? Ayo, carousel leader. And then assistantnya, associate leaders. Wah. And then assistantnya, assistant 1, assistant 2-nya ada kan? Wah, malu-malu. Nah saudara, kenapa kita secara gereja membuat struktur yang kayak demikian saudara? Nanti saya akan ceritakan struktur yang kemudian. Tetapi ya saudara, apa yang firman Tuhan berikan kepada saya itu memberikan pewahyuan kepada saya bahwa setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita nggak boleh keep it for ourselves. Pegangin diri buat diri kita sendiri saudara. Nggak bisa saudara. Kalau kita pegang buat diri kita sendiri, akhirnya apa? Kita nggak berbuah. Kalau kita nggak berbuah, gimana saudara? Firman Tuhan mengatakan kalau nggak berbuah, dipotong. Dipotong nggak enak saudara, dibuangnya ke. Kalau di trim masih enak lah, masih dibuat trimming kan dibuat bagus kan ya. Kalau berbuah pun masih di trim saudara ya. Nah, bagaimana kita mengetahui supaya semua ini terus terjadi? Di Mazmur 78 ayat 34 mengatakan begini. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan keluarganya dan perbuatannya, perbuatan yang ajaib. Excuse me, kok ada? Perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Oke saudara, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan. Jadi ingat saudara, kita nggak boleh sembunyi, artinya kita nggak boleh keep it for ourselves. Kita nggak boleh pegang buat diri kita sendiri. Kita harus menceritakan kebaikan Tuhan. Kita harus menceritakan perbuatan ajaib Tuhan. Kita harus mendidik anak-anak kita atau generasi berikutnya supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Supaya mereka tahu bahwa kebesaran Tuhan itu ada pada hidup mereka. Sehingga apa? Terus menerus sehingga kerajaan Tuhan terus dibangun di bumi ini sehingga semua orang bisa mengenal Yesus Kristus. Nah saudara, di dalam Alkitab banyak kita pelajarin ya saudara. Ingat nggak saudara, Pastor Paul pernah mengatakan, my ceiling is your floor. Benar ya? My ceiling is your floor ya. Dia itu. Berarti apa? Saya mengucap syukur dan benar-benar saudara, kalau di gereja ini the next generation diberi kesempatan untuk maju saudara. Diberikan kesempatan untuk supaya mengambil bagian daripada apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk mereka. Mereka tidak hanya saja sebagai penghangat bangku, tetapi mereka menjadi bagian daripada apa yang Tuhan sedang kerjakan di gereja kita ini saudara. Anak-anak muda sekarang kalau saudara lihat jam 11 itu ada beberapa anak muda yang khotbah sekarang saudara. Yang Indonesia coming soon. Nah saudara, kita belajar ya. Kita belajar dari Alkitab. Ini sudah dari awal, dari perjanjian lama ini terus menerus apa yang mereka dapat diturunkan. Elia menurunkan kepada Elisa. Benar ya? Musa menurunkan kepada Joshua. Rasul Paulus nggak akan bisa menjadi Rasul Paulus yang dipakai Tuhan luar biasa kalau nggak ada Barnabas. Benar ya? Kalau saudara baca di buku Kisah Para Rasul, Barnabas dapat melihat apa yang ada di dalam Rasul Paulus. Walaupun dia ditolak, saudara, karena dia adalah orang yang terkenal pembunuh orang Kristen. Waktu dia bertobat, Ananias saja disuruh Tuhan masih argue, Tuhan, engkau tahu dia ini pembunuh. Tetapi karena Ananias tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup Paulus,
Dia taat. Waktu dia taat dan di situ dia dipenuhi Roh Kudus waktu itu Rasul. Dan waktu dia balik ke Yerusalem, nggak ada satupun yang mau nerima dia, saudara. Takut. Coba bayangin, saudara. Kalau ada satu orang datang ke sini, seperti Paulus itu, Saul, apakah Anda takut menerima mereka? Apakah Anda bisa seperti Barnabas mengangkat Paulus dan berjalan bersama-sama di dalam? Anda baca ceritanya, awalnya Barnabas Paulus, tiba-tiba berubah. Paulus Barnabas. Tiba-tiba Barnabas hilang. Barnabas tahu melatih the next generation, anak rohaninya. Karena dia melatih Paulus untuk fokus kepada destiny yang Tuhan berikan, yaitu Yesus Kristus. Sehingga waktu Barnabas nggak ada dalam itu, nggak perlu lagi Barnabas ada di situ. Nah, saudara, Barnabas itu nggak pernah mau kompetisi dengan Paulus. Ingat, saudara, di rambunya, saudara, waktu saudara menjadi carousel leader atau sectional leader atau zone pastor atau saya sebagai pastor, saudara nggak boleh punya spirit of competition. Nggak tahu, saudara. Setiap daripada kita itu punya urapan masing-masing, saudara. Jadi, saudara, kita melihat anak-anak generasi khotbahnya luar biasa. Puji Tuhan, saudara, waktu Shannon khotbah, saya di sini sama Pastor Pose. Saya itu, by the way, Shannon anaknya John Hong sama Dewi ya. Waktu dia khotbah, saya bilang, wow. Saya waktu pertama kali khotbah nggak seperti dia nih. And then itu anak itu, waduh, urapannya, santainya, nggak ada nervous. Saya melihat, wow. When the older generation sees, melihat, dan memberikan platform untuk mereka bisa merilis talenta yang Tuhan berikan, it's powerful. Seperti Barnabas, saudara. Waktu melihat potensi Paulus begitu luar biasa, dia kasih Paulus yang melakukan lebih lagi. Sehingga setelah Paulus confidence, dia mulai mundur Barnabas. And then Barnabas nggak stop loh. Baca Alkitab nggak? Barnabas stop nggak? Hah? Tahu siapa yang di-disciple sama Barnabas setelah itu? Hah? Siapa? Hah? Markus. Markus itu dimarahin sama Paulus. Waktu Paulus mau pergi ke satu kota, Markus itu ditch Paulus. Yang angkat kembali siapa? Barnabas. Kalau nggak ada Barnabas, nggak ada buku Markus. That's Barnabas. Selalu melihat potensi generasi yang dibawanya. Nah, saudara, apa yang saya akan bicarakan hari ini adalah mengenai Paulus dan Timotius. Saya nggak bicara mengenai Barnabas, saya aja kasih glimpse. Karena Tuhan saat ini download saya mengenai Barnabas gitu, saudara. Jadi saudara lihat, Barnabas itu nggak stop. Markus, karena Markus dimarahin sama Paulus. Waktu diajak pergi, Markus nggak mau, dia balik ke Yerusalem. Dan waktu Barnabas mau pergi sama Paulus, pergi lagi,
Paulus nggak mau Markus ikut. Tapi Barnabas bilang, oke, you can pergi. Saya sama Markus. Dan Markus. Sampai akhirnya Paulus mengatakan bahwa itu Barnabas. Dia tahu bahwa itu Markus. Dia tahu Markus sudah menjadi pelayanan rekannya. Nah saudara, saya akan bicara mengenai Paulus dengan Timotius. Karena saya percaya ini penting supaya kita belajar bagaimana kita memproses supaya orang itu bisa dipakai Tuhan seperti kita. Seperti apa yang Pastor Paul katakan, my ceiling is your floor. My ceiling is your floor. Oke? Jadi kita harus melihat dengan hati yang besar di bawah kita, zone pastor kita, sectional leader kita, carousel leader kita, associate leader kita, jemaat kita semua harus melakukan lebih bagus, lebih besar daripada saya. Amin saudara. Oke. Sekarang kita lihat goalnya Paulus di dalam ini nggak jalan. Ini saudara, goalnya Paulus ini menjadikan Timotius partner dan meneruskan keangkatan berikutnya. Jadi Paulus ini mempunyai goal, oke? Mempunyai goal supaya Timotius ini akan meneruskan apa yang sudah diajarkan kepada kepada Timotius untuk angkatan yang berikutnya. 2 Timotius 2 ayat 2 mengatakan, salurkan semua yang sudah kamu pelajari dariku, yang sudah diteguhkan dengan integritas hidupku, kepada para pemimpin yang setia dan cakap mengajarkan pewahyuan yang sama kepada jemaat. Jadi apa saudara? Goalnya apa? Timotius akan mengajarkan kepada pemimpinnya dan pemimpinnya akan mengajarkan kepada jemaat. Sama seperti kita ya. Pastor Paul mengajarkan kepada kita semua pastoral, semua the leadership, supaya kita apa yang kita terima kita salurkan. Kita salurkan, oke? Kita salurkan ke sectional leader, kita salurkan kepada leader salurkan kepada jemaat. Ini goal. So, dari training the next generation ini, goalnya kita ini, goalnya saya khotbah hari ini, saya mau supaya saudara menyalurkan, menjadikan saudara semua partner dalam pelayanan dan meneruskan ke angkatan berikutnya. Nah saudara, kalau kita ada angkatan berikutnya, the next generation, secara ages ya, right? Saudara pasti nggak selalu anak-anak yang muda saudara. Anak-anak muda kita percayakan ada kepala-kepala yang bisa menangani anak-anak muda. Tetapi ada orang-orang yang tertentu yang di bawah kita ini yang perlu juga dimuridkan saudara. Amin. Jadi goalnya saya supaya saudara bisa melihat associate leader saudara, one assistant to saudara, yang saudara lihat dia punya potensi untuk akan terus meneruskan menjadi pemimpin dan meneruskan kepada jemaat ya saudara. Jadi saya punya goal supaya saudara seperti Timotius. Salurkan semua yang sudah kamu pelajari dari saya. Dari Pastor Paul, dari Pastor Him, dari Pastor Dion, the pastoral team. Yang sudah diteguhkan dengan integritas hidup kita. Kepada para pemimpin yang setia, yaitu saudara semua. Dan cakap mengajarkan pewahyuan yang sama kepada jemaat. Jadi apa yang saya terima, apa yang Pastor Paul terima, apa yang the pastoral team terima dalam pewahyuan diberikan kepada saudara. Hari ini saya berikan kepada saudara supaya saudara bisa melihat, mempunyai mata elang, eagle eye to see the potential leaders yang akan saudara muridkan. Amin saudara, yang akan saudara ajarkan, yang akan saudara bawa supaya mereka itu bisa menyampai tujuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Saya dapat gambar ini nih saudara. Artinya dari 1 sampai 6. Dari 1 sampai the 6. Oke. Kita baru kayak John Pastor.
sectional leader, associate leader, 6, benar, 6. Jadi ini terus menerus, nggak stop di 6 aja, dia terus menerus ya saudara. Kok ada 2 ya? Nah saudara, jadi waktu kita pelajarin, ternyata relationship antara Saul dan relationship antara Rasul Paulus dalam melatih Timotius itu ada 3 phase. Oke, ada 3 phase, ada 3 tahap. Artinya saudara 3 phase. Phase pertama adalah proses nurturing, pengayoman, spiritual parent. 1 Timotius 2 ayat 2 mengatakan demikian. Kamu sudah seperti anakku sendiri Timotius, anak rohaniku yang sejati di dalam iman. Aku mendeklarasikan atas hidupmu saat ini kasih karunia yang berlimpah-limpah, belas kasihan, dan damai sejahtera yang sempurna dari Allah Bapa dan yang diurapi Tuhan Yesus kita. Artinya saudara, kenapa saudara dalam hal ini, dalam ini Paulus memberikan afirmasi kepada Timotius bahwa dia adalah anak rohaninya Paulus. Ya, jadi waktu Paulus kasih afirmasi, Timotius merasa secure di bawah pengayoman nurturing dari Paulus. Nah saudara, Paulus dengan secara intention, dengan sengaja menyatakan ini kepada Timotius. Makanya saudara, waktu kita ada peneguhan Pastor Dion sama Pastor James, Pastor Paul assure them panggilan mereka itu sebagai pastors. And then Pastor Nato dan Pastor Dewi di-assure it lagi, diafirmasi panggilannya. And then sectional leader di Kersel diafirmasi lagi. And then Kersel leader diafirmasi lagi. Supaya apa? Supaya Anda tahu bahwa Anda itu secure di dalam Tuhan. Saudara nggak bisa memimpin kalau saudara nggak secure. Itu akan timbul spirit of kompetisi kalau saudara nggak secure. Nah saudara, waktu Paulus memberikan afirmasi, Timotius itu merasa apa? Secure. Dan dia di-nurture saudara, waktu dia bilang takut, waduh menghadapi masalah, Paulus mengatakan, dalam Tuhan, Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Pokoknya selalu di-nurture, di-ngayomin, diajar semua saudara. Pokoknya ya. Nah inilah tugas kita semua saudara. Kalau kita memimpin orang di sekitar kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat saudara, itu menjadi bagian daripada kita untuk seperti menjadi spiritual parent. Artinya Anda harus kita harus menjadi spiritual parent yang menurture, yang mengayomin anak-anak rohani kita. Jadi saudara, ini ada proses saudara. Nah saudara, sebagai orang tua rohani, kita mau yang terbaik buat anak rohani kita. Benar kan saudara? Tapi kadang-kadang anak rohani nggak mau dengar. Ngerti ya saudara? Di gereja kita semua itu ada bapak rohaninya. Pastor Paul ada bapak rohaninya. Walaupun kalau dengan cerita nggak enak sama Bishop Bart saudara. Tapi tetap pandangannya dia adalah bapak rohani. Benar ya? Tetap respect, tetap submit, tetap taat. Dan tetap jalanin apa yang dia berikan kepada kita. Artinya kita itu mesti ada orang yang bisa ngomong kepada kita. Yang bisa rebuke kita. Tahu rebuke. Bisa, nggak boleh. Nah itu ada accountability and tanggung jawab. Accountability saya,
to make sure saudara ini terus sampai menyalurkan kepada yang di bawah-bawah itu. Your spiritual growth. Itu accountability-nya. Responsibility. Kamu punya responsibility dan accountability. Saya punya responsibility dan accountability. Saya punya accountability ke Tuhan yang Tuhan pakai melalui Pastor Paul sebagai orang tua rohani kita. Saya ada accountability ke atas. Saya ada responsibility ke bawah. Kamu ada accountability ke atas. Tuhan melalui orang yang dipercayakan sebagai orang tua rohani kamu. Kamu punya responsibility sebagai anak rohani. Anak rohani harus tahu posisi kamu. Oke? Jadi waktu kamu sebagai anak rohani, kamu jalani sebagai anak rohani. Dan kamu di-affirm karena kamu ada orang tua rohani. Ini gereja kita saudara selalu ada bapak rohaninya, orang tua rohani. Dan anak rohani. Nah saudara, walaupun saya enggak secara direct menjadi orang tua rohani saudara, tapi saudara masih di bawah naungan saya. Karena Tuhan percayakan kepada saya untuk setiap carousel yang di Indonesian Service ini under pengayoman naungan saya sebagai orang tua rohani, istri saya dan saya saudara, orang tua rohani saudara, supaya saudara ini bisa bertumbuh terus dan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Ini proses pertama, ini penting saudara. Karena orang-orang yang pertama, waktu mereka kenal Tuhan Yesus, mereka itu haus dan lapar saudara. Mereka itu pengen tahu everything. Kalau kita nggak siap, mereka itu akan kecewa dan mereka akan cari tempat yang bisa memenuhi kehausan mereka. Ngerti ya saudara? Jadi kita itu perlu bertumbuh, itu istilahnya. Perlu bertumbuh, perlu melengkapi diri kita sendiri. Ini penting sekali melengkapi diri kita sendiri saudara. Baca Alkitab bagus, luar biasa. Dan lebih bagus lagi kalau saudara baca buku. Karena kita perlu belajar dari all the witnesses. Ngerti ya? All the witnesses. Saya mengerti mengenai penyalipan, cross. Kalau saya baca Alkitab doang kurang bisa ngerti secara jelas saudara. Waktu saya baca buku Derek Prince, orang hamba Tuhan dari England, dia sudah meninggal. Saya baru mengerti, ternyata banyak itu pengertian-pengertian mengenai salib. Wow, luar biasa sekali. Kalau nggak bisa ngerti saudara, kemampuan kita terbatas, kita perlu injek dari sesuatu orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sehingga kita mengerti lebih dalam lagi saudara. Oke, proses yang kedua, phase yang kedua adalah proses discipleship atau mentoring atau leadership atau pokoknya yang secara pemuritan ya saudara. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 11 mengatakan demikian. Tetapi kamu, Timotius, kamu sudah mengikuti teladanku dan kebenaran yang sudah kuimpartasikan kepadamu. Berarti ini discipleship nih saudara. Kamu sudah mengikuti teladan kasih dan ketekunan yang sudah kutunjukkan dalam pelayananku dengan tidak kenal menyerah. Iman yang kumiliki sekarang kamu miliki. Ya, apa yang kurindukan di dalam hidupku sekarang telah menjadi kerinduanmu juga. Kesabaranku terhadap orang lain sekarang telah tampak padamu juga. Ayat ke-11. Dan penganiayaan serta kesulitan yang kutanggung, kamu juga telah menanggungnya. Ya, kamu mengetahui tentang semua yang sudah kuderita ketika berada di Antioquia, Iconium, dan Listra. Kamu mengetahui semua penganiayaan yang kutanggung di sana
namun Tuhan membebaskanku dari setiap penganiayaan itu. Nah saudara, waktu Paulus mengatakan dia ternyata dalam pemuritannya, dia mengajarkan Timotius, dia memberikan kesaksian hidupnya, kesengsaraannya, impartasi, memberikan impartasi. Ingat saudara, setiap kali waktu bulan lalu saya katakan, waktu saya berkhotbah ini ada apa saudara? Impartasi, inspirasi, dan transformasi. Nah saudara, apa yang saya dapat, saya sampaikan bukan hanya sekadar menyampaikan dengan pengetahuan yang saya dapat, tetapi ada impartasi. Spirit of impartasi, Roh Kudus memberikan urapan supaya ada impartasi kepada saudara, dan waktu saudara menerima, saudara mendapat inspirasi dari Roh Kudus sehingga saudara bisa mengikuti teladannya hamba-hamba Tuhan saya, Pastor Paul, yang secara gereja kita mendengarkan firman Tuhan. Secara care cell kita ada leadership cell untuk para leader, care sectional leader untuk para care cell untuk sectional leader, and untuk semua yang belum terlibat di dalam leadership ada care cell, open care cell yang dimana kita ketemu di hari biasa. Disitulah tempat dimana nanti saudara di nurture. Setelah nurturean terjadi, saudara akan menjadi dimuridkan. Jadi saudara waktu dimuridkan, saudara harus menjadi satu visi dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada orang-orang yang menjadi orang tua rohani saudara. Rabu yang lalu waktu saya berdoa terakhir lagi saya dengar tiba-tiba saya dilihatin. Tanpa visi umatku binasa. Benar ya? Tanpa visi umatku binasa. Nah saudara, visi apa yang saudara punya? Saudara tahu, gereja kita punya visi. Apa visi dari gereja kita? Transforming our community. Secara organisasi Tuhan menempatkan kita ini secara gereja, secara organisasi, secara movement gereja ini mempunyai visi transforming our community. Arti kata gereja Tuhan yang mempunyai visi nggak akan binasa. Benar ya? Nggak akan binasa karena apa? Kita terus matanya tertuju kepada visi yang Tuhan sudah berikan. Apakah kita sudah transforming our community secara keseluruhan? Belum. Tapi apakah kita melihat ada impact? Yes. Karena salah satu member dari gereja kita adalah Mayor of Walnut. Right? Ada impact? Yes. Nanti tahun depan dia akan running sebagai kongres. Ada impactnya walaupun masih nggak banyak, tapi kalau udah jadi kongres itu impactnya luar biasa. Satu California State, satu negara itu saudara Amerika. Nah saudara, visi daripada gereja kita ini apakah bisa menjadi visi dari saudara? Apakah saudara bisa menyatu dengan visi daripada gereja kita? Kalau saudara belum bisa menyatu, saudara belum bisa melihat. Tapi kalau saudara tidak ada punya visi, firman Tuhan mengatakan saudara akan binasa. Jadi saudara apa? Saudara harus menyatukan visi gereja dengan visi saudara. Nah saudara, waktu saudara menyatu, saudara akan menjadi transformer. Saudara, waktu saudara menjadi transformer, arti kata transformer nggak hanya sekedar mentransform orang-orang di sekitar saudara. Apa yang saudara kerjakan, saudara bisa transform.
Apa yang Tuhan berkati saudara akan bisa transform saudara menjadi orang yang lebih diberkati. Saudara, anything sebagai transformer, saudara akan bisa mentransform. Filmnya aja udah berapa biji tuh. Transformer. Jadi ini adalah satu assurance kepada saudara. Kalau saudara adalah transformer. Bisnis yang nggak rame, saudara punya pemikiran, I'm a transformer, I can transform. Bisnis ini akan jadi rame. Benar ya? Pekerjaan di saudara bekerja, saudara pikir, aduh udah mentok. Enggak saudara pikir, you are the transformer. You have to assure your boss, you are the transformer. Adanya kamu, perusahaan ini jadi rame. Because what? You are a transformer. Nah saudara, kita ini nggak akan stop. Terus menerus saudara, terus menerus sebagai transformer ya saudara. Mau dengar yang fase ketiga? Waktunya tinggal dikit saudara. Terlalu excited. Ternyata setelah tidak, jadi partner. Roma 16 ayat 21 mengatakan begini. Rekan pelayananku bukan Maisan lagi saudara. Timotius mengirimkan salam kasihnya. Demikian juga dengan Lukas, Yasan dan Sosipater. Saudara-saudara Yehudiku. Oh, sekarang Timotius itu jadi partner pelayanan. Paulus enggak iri hati tuh. Paulus oke-oke aja, karena apa? Panggilannya berbeda. Tapi dengan satu tujuan, sama. Apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Timotius punya gereja lebih dari 40.000 orang dari saudara di Efesus. Nah saudara, ini yang penting nih saudara. Waktu sudah menjadi partner rekan pelayananku. Di mana posisi saudara? Lupa lihat ini nih. Mau nggak saudara partner sama gereja saudara? Sama saya, sama Pastor Paul partner. Nah saudara, gereja punya visi. Kenapa bulan ini kita bicara mengenai training the next generation? Kita melihat sekarang ini banyak anak muda. Yes, anak muda saudara. Tapi jangan kecil hati. Saudara pun perlu di-train saudara. Siapa orang tua rohani saudara? Join Carousel apa enggak saudara? Rika senyum-senyum aja tuh. Join Carousel apa enggak? Karena apa saudara? Kalau saudara nggak join Carousel, saudara nggak akan bisa jadi partner. Saudara cuma pemanas bangku. Pemanas bangku. Wah, gereja ya, and then after gereja pulang. Gereja pulang. No, apa yang Tuhan kehendakin supaya saudara bisa menjadi partner untuk membangun kerajaan Tuhan. Nah salah satu sebagai tugas gereja kita bikin wadahnya. Yaitu training center. Itu karena apa saudara? Visi. Because of that vision kita siapkan wadah. Siapa yang percaya Amos 3 ayat 9 ayat 13. We will have such a harvest that you won't be able to bring in all of your wheat before plowing time. You have grapes left over from season to season. Your fruitful vineyard will cover the month. Ini akan terjadi saudara, Tuhan udah ngomong. And then Tuhan mau supaya daripada kita itu menjadi partner di dalam pelayanannya. Enggak hanya cuman pemanas bangku. Ya udah pemanas bangku. Saudara, kalau saudara cuma mau memanaskan bangku, saudara akan jadi orang yang religious.
keagamaan terus terang saudara. Karena saudara cuma mau nyetor muka kepada Tuhan hari Minggu, setelah itu out. Tapi apa yang tadi saya dapatin? Tuhan mengatakan, do you love me? Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Do what I command them to do. Lakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Yang Tuhan kehendakin adalah jadikanlah bangsa muridku. Ngerti ya? So, partner dalam pembangunan training center ini kita menjadi bagian partner supaya kita bisa melihat apa yang terjadi. Saya waktu dapat gedung Claremont, saya belum bisa menjadi partner, saya cuma mendengar kesaksian. Tapi waktu dapat tempat ini, my wife and I become the partner to see how God's work. Melihat pekerjaan tangan Tuhan dapat tempat ini. Saya kalau ke gereja hari biasa sering duduk di bangku putih itu, saya cuma ngeliat begini, wah dari keatasan ini, di atas ini loh saudara, ngelihat kota-kota di bawah dari tempat ini, sangat beautiful saudara. Kalau di Indonesia kita di puncak, di Jakarta, kalau di Surabaya di Batu situ, enak saudara suasananya saudara. Dan wadah yang disiapkan ini untuk our training center, the next generation. Artinya our next generation atau murid-murid kita yang kita akan training juga saudara. Bukan hanya sekedar next generation, akan ada training-training yang lain saudara. Supaya mereka akan dikirim untuk fulfill the Great Commission. Tanggal 22 Oktober akan ada Commitment Sunday. Commitment Sunday itu artinya saudara mulai hari ini dipacu untuk berdoa. Enggak ada paksaan, saudara dipacu untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus, apa yang Roh Kudus berikan kepada saudara. Do you love me? Do what I command you to do. Taat apa yang aku perintahkan kepadamu. God memberikan visi, Tuhan akan memberikan provision. Mungkin minggu depan atau minggu ketiga, saudara akan dengar a lot of testimony dari Pastor Paul, apa yang Tuhan kerjakan di Indonesia. Music team bisa maju. Nah saudara, jadi saudara ingat, saudara akan menjadi rekan pelayanan. Nah saudara, minggu lalu, hari ini saya rasakan healing atmosfer sangat kuat. Minggu lalu, waktu saya mendoakan orang sakit, siapa yang sakit disembuhkan? Bisa angkat tangan, siapa yang sakit disembuhkan? 1, 2, ada lagi 3. Yang sakit disembuhkan, oke, yang 3. Ministry team, saya ingin saudara temenin yang disembuhkan untuk mendoakan orang yang sakit. Saat ini ada nggak yang sakit? Ada nggak yang sakit? Intercessor saya mengatakan ada yang kena cyst, ada gumpalan tumor cyst, atau ada problem with hidung itu, alergi atau pokoknya banyak ini. Ada nggak saudara? Atau sakit anything? Mungkin minggu lalu saudara sudah datang, sudah didoakan, belum sembuh, saudara bisa angkat tangan. Ada nggak yang sakit? Coba angkat tangan yang sakit. Jangan malu-malu, Tuhan ini mau melakukan kuasanya saudara. Oke, AI yang sakit ya. AI bisa berdiri AI. Ada lagi saudara? Ada lagi? Ada lagi yang sakit? Oke, bisa berdiri yang sakit. Oke, ada lagi saudara? Nah saudara, kalau nggak ada nggak apa-apa saudara. Yang di rumah kalau sakit imanin saudara. Siapa yang ngalamin kesembuhan? Coba ministry team bawa Tante Leni untuk mendoakan
Tante Natalia, ministry team. Karena apa? Ada impartasi, saudara. Leo bisa mendoakan. No, kesini aja. Johnson, ke belakang aja Tante Leni. Lihat, biar Leo yang. Nah, ministry team coba temenin yang mendoakan. Ayo, temenin yang mendoakan. Ayo. Ya. Ayo, ministry team temenin ya. Bapak, kami percaya the power of impartasi. Kami percaya Tuhan apa yang Kau lakukan di tengah-tengah kami. Healing anointing, healing power saat ini kami release. Yang mereka mengalami kesembuhan, mereka akan memberikan impartasi kesembuhan. Kami deklarasikan kesembuhan terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami deklarasikan kesembuhan terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, mari kita sembah Tuhan. Kira patasakara la musik kira lana sikira lana. Yes Lord. Kura. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Mari semua kita berdiri. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapa, Engkau berkati umat-Mu, biar berkat ilahi terus menyertai anak-anak-Mu di tempat ini. Keluar dari tempat ini Tuhan, mereka melihat visi yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dan banyak murid-murid keluar dari mereka. Dan murid-murid itu akan menjadi partner pelayanan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin.